Bismillahirrahmanirrahim. Amma safarul ma'siyati kasafarin liqat itariki fala yatarakhasu fihi biqasrin wala jam'in. Adapun safar maksiat seperti bepergian karena untuk menjadi pembegal, maka tidak boleh mengambil kemurahan hukum ini baik mengambil kemurahan hukum qashar ataupun jamak. Maksudnya orang yang safarnya itu adalah safar maksiat tidak boleh mengqashar sholat dan tidak boleh menjamak sholat. Wathani antakuna masafatuhu ayasafari sittata asyara farsakhon tahdidan fil ashohi. Syarat yang kedua, syarat dari diperbolehkannya mengqashar sholat itu adalah jarak perjalanannya adalah 16 farsakh secara pasti menurut qaul ashah. Dan 16 itu wala tuhsabu muddatur ruju'i minha, tidak dihitung perjalanan kembalinya. Jadi yang dihitung itu mulai awal sampai tujuan itu harus ada 16 farsakh, atau kalau dibuat kilometer ya sekitar 80-an, atau nanti masih banyak khilafnya, tapi ya kira-kira 80 km. Wal farsakhu thalathatu amyalin. Satu farsakh itu adalah 3 mil. Wa hina idzin famajmu'ul farasikhi thamaniyatun wa arba'una milan. Dengan demikian, dengan ketentuan satu farsakh adalah 3 mil, maka kumpulannya atau 16 farsakh ini sama dengan 48 mil. Wal milu arba'atu alafi khutwatin. 1 mil adalah 4000 jangkahan. Wal khutwatu salasatu aqdamin. 1 jangkah itu sama dengan 3 kaki, 3 telapak kaki. Wal muradu bil amyali al hashimiyatu, yang dikehendaki dengan mil, bahasa mil berapa mil itu adalah mil hashimi, berarti nanti ada perbedaan dengan mil yang lain. Itu bahasa zaman dulu menggunakan istilah semacam itu. Kalau sekarang kilometer ya seperti tadi, sekitar 80-an. Watsalitsu ayyakuna al-qasiru mu'addiyan li sholati ar-rubaiyati. Syarat yang ketiga yaitu orang yang melakukan qashar sholat itu melakukan sholat adha pada sholat yang jumlahnya ada 4. Sholat adha itu maksudnya bukan qadha, tapi sholat yang sedang dilakukan di dalam waktunya. Ammal fa'itatu hadiron fala tuqda fihi maqsuratan. Adapun sholat fa'itah, sholat yang terlewat waktunya ketika masih di rumah, maka tidak boleh diqodoi di dalam perjalanan dengan bentuk qashar. Kalau mau diqodoi dalam perjalanan harus genap, harus tidak diqashar, harus sesuai hitungan asli yaitu 4 rakaat. Jadi maksudnya tidak boleh ini adalah tidak boleh yang berupa qashar. Kalau tetap 4 rakaat ya boleh. Wal fa'itatu fis safari tuqda fihi maqsuratan la fil hadori. Sedangkan sholat yang terlewat waktunya di dalam perjalanan itu bisa diqodoi dengan bentuk qashar, namun belum sampai rumah,
tidak boleh dilakukan di rumah. Maksudnya sholat qadha yang terjadi ketika safar itu boleh diqadha dengan bentuk qashar ketika masih dalam safar, belum nyampe rumah. Tapi kalau sudah nyampe rumah, maka untuk mengqadha'i sholat yang tertinggal di waktu perjalanan itu harus dilakukan secara penuh, tidak boleh diqashar. Intinya boleh melakukan qashar itu adalah sholat yang waktunya berada di tengah-tengah perjalanan dan sholatnya juga dilakukan di tengah perjalanan, belum nyampe rumah. Warabi'u ayyan wiya al-musafiru al-qasra li sholati ma'al ihrami biha. Syarat yang keempat, musafir niat qashar sholat ketika takbiratul ihram. Niatnya qashar itu ketika takbiratul ihram. Wal khamisu alla ya'tamma fi juz'in min sholatihi bimuqimin ay biman yusolli sholatan ta'ammatan liyashmala al-musafiro al-mutimma. Syarat yang kelima yaitu tidak boleh bermakmum pada orang yang atau tidak boleh bermakmum pada orang yang mukim, atau maksudnya adalah orang yang sholatnya sempurna. Jadi orang yang sholat qashar itu tidak boleh bermakmum terhadap imam yang sholatnya tidak qashar, harus sama-sama qasharnya. Meskipun sama-sama musafirnya, misal musafir A menjadi imam sholat asar tidak qashar, musafir B menjadi makmum harus tidak qashar karena imamnya tidak qashar. Kalau dibalik nggak masalah, imamnya qashar, makmumnya tidak qashar, itu bisa. Tapi kalau imamnya tidak qashar, makmum harus tidak qashar. Wallahu a'lam.